Cerita dimulai dengan memperlihatkan tokoh utama bernama Isabel yang sedang berjemur di pinggir pantai. Gadis muda dan cantik berusia 17 tahun asal Perancis ini memiliki adik laki-laki yang sangat dekat dengannya. Setelah pulang dari pantai, Isabel bersama keluarganya terlihat berkumpul untuk makan bersama. Meskipun keluarga mereka terlihat lengkap dan harmonis, namun Isabel tampaknya tidak terlalu dekat dengan ibunya. Hal ini terlihat jelas ketika Isabel enggan memperkenalkan kekasihnya yang bernama Felix kepada ibunya sendiri. Ketika malam pun tiba, pada malam itu Isabel datang ke sebuah acara pesta bersama Felix. Mereka berjalan-jalan, berbincang-bincang mengenai hal-hal romantis. Felix membayangkan bagaimana kehidupan indah mereka jika dapat pergi ke Jerman bersama. Tak lama kemudian, mereka duduk di pinggir pantai pada malam yang gelap. Dengan begitu romantisnya, Felix tanpa ragu langsung mengajak Isabel untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum akhirnya memulai pertandingan futsal. Bagi Isabel, ini adalah kali pertama dia mencoba olahraga tersebut dan raut kebingungan serta ketidaknyamanan dengan jelas terpancar dari wajahnya. Malam itu tidak hanya menciptakan momen romantis yang tak terlupakan antara Isabel dan Felix, tetapi juga menandai awal dari perjalanan baru Isabel dalam dunia futsal. Meskipun awalnya mungkin penuh kebingungan, namun siapa tahu ini bisa menjadi awal dari cinta Isabel terhadap olahraga yang baru dan menyenangkan. Setelah momen romantis itu, Isabel diantar pulang ke rumah setelah pulang dari pantai. Namun begitu berada di rumah, Isabel merasakan penyesalan mendalam karena telah bermain futsal. Rasa tidak enak itu begitu mendalam, sehingga Isabel memutuskan untuk menceritakan semua kejadian tersebut kepada adiknya. Dari sini kita dapat melihat kedekatan yang tinggi antara Isabel dan adiknya. Beberapa bulan berlalu, keluarga Isabel memutuskan untuk pindah ke kota demi memberikan Isabel pendidikan yang lebih baik. Di sekolah barunya, Isabel bertemu dengan seorang teman bernama Clara yang kemudian menjadi salah satu sahabatnya. Namun selain bersekolah, Isabel ternyata memiliki pekerjaan sampingan. Setelah pulang dari sekolah, dia terlihat mengenakan jas dan berdandan secara lebih dewasa saat berjalan menuju sebuah hotel. Sesampainya di hotel, Isabel bertemu dengan seorang kakek tua bernama George. Ternyata kepindahan Isabel ke kota tidak hanya untuk pendidikan, tetapi juga mendapatkan uang dengan cara menjual jasa bermain futsal. Jasa ini dia promosikan melalui internet dengan foto yang menarik, dan tentu saja banyak pria parubaya yang rela membayar tinggi demi bisa bermain futsal bersama Isabel. Hari demi hari Isabel menjalani hidup dengan melayani pembeli yang bersedia membayar jasanya. Tentu saja ini semua dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga Isabel. Mulai dari pria tua yang kurang mampu hingga pejabat tinggi, semua dilayani Isabel dengan sepenuh hati, asalkan sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Namun ada hal unik yang terlihat setelah Isabel bermain futsal. Dia terlihat membersihkan dirinya dengan sangat keras, menandakan bahwa meskipun mendapatkan uang banyak, di dalam hatinya Isabel masih merasa tidak pantas untuk melakukan hal tersebut. Singkat cerita, Isabel diajak oleh ibunya untuk menghadiri acara opera. Ini menjadi momen bukti bahwa Isabel masih memiliki keinginan untuk dekat dengan keluarganya. Namun ketika sampai di gedung opera, Isabel tanpa sengaja melihat ibunya sedang berselingkuh dengan seorang lelaki lain. Tidak hanya itu, Isabel juga melihat Josh, pelanggan yang pernah bermain futsal bersamanya. Meski awalnya Josh merasa malu dan ragu, melihat kecantikan Isabel membuatnya kembali menyewa jasa Isabel dengan bayaran yang lebih mahal. Tentu saja hal ini membuat Isabel begitu merasa senang. Kemudian pada esok harinya, Isabel kembali datang ke tempat yang biasa mereka gunakan untuk bermain futsal. Kali ini Isabel tidak hanya bermain futsal untuk uang semata, melainkan juga karena terasa kenyamanan dan adanya cinta di antara mereka. Josh pun mulai menanyakan hal-hal mengenai kehidupan pribadi Isabel, memberikan kepeduliannya yang membuat Isabel sangat senang karena akhirnya merasa dihargai. Lambat laun, pekerjaan ini pun mulai menjadi sesuatu yang sangat Isabel sukai. Di samping itu, Isabel dapat menghasilkan uang yang sangat banyak dengan mudah
dalam waktu singkat. Sebagian dari uang tersebut digunakan Isabel untuk kebutuhan keluarga dan juga untuk membuat adiknya bahagia. Ini menunjukkan bahwa meskipun pekerjaan yang dilakukan tidak umum, Isabel tetap memperdulikan keluarganya. Pada suatu momen, George mengajak Isabel kembali bermain futsal. Namun, kali ini George terlihat begitu gelisah karena ia merasa tidak bisa menjadi suami dan ayah yang baik bagi keluarganya. Meski curhatan tersebut terdengar serius, permainan futsal kembali terjadi. Namun momen mengejutkan datang saat George mendadak mengalami serangan jantung. Isabel panik dan berusaha segala cara untuk menyelamatkannya, namun usahanya tak berhasil. Dalam kepanikan dan ketakutan, Isabel meninggalkan tempat itu, meninggalkan jasad George yang tergeletak. Beberapa bulan berlalu, kejadian meninggalnya George seakan hilang di telan bumi. Namun pada akhirnya, 2 orang detektif datang menghampiri ibunya Isabel di rumah sakit. Polisi menceritakan semua kecurigaannya mengenai Isabel, bahwa Isabel senang bermain futsal bersama pria tua. Mendengar dan melihat langsung bukti foto anaknya, hati sang ibu pun menjadi hancur. Anaknya yang selama ini dibesarkan dengan kasih sayang, tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang kotor dan rusak. Ketika di rumah, sang ibu yang sangat kecewa langsung memarahi Isabel. Kekecewaan ini terasa begitu besar dan tak terhindarkan. Momen makan malam bersama pada hari itu terasa begitu berbeda dan canggung setelah salah satu keluarga mengetahui perbuatan Isabel selama ini. Sang ibu pun terlihat hancur dan bingung. Lalu di sini sang ibu pun curhat kepada suaminya, apakah selama ini dia telah melakukan kesalahan atau mungkin kurang memperhatikan Isabel sehingga tak tahu kehidupan yang dijalani anaknya. Sang ayah seakan tidak peduli, mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Isabel adalah hal yang normal. Malah sang ayah mengajak istri untuk bermain futsal saja, namun hal itu tentu saja ditolak mentah-mentah. Kemudian pada esok harinya, Isabel datang ke kantor polisi untuk dimintai beberapa keterangan. Walaupun Isabel bukanlah seorang tersangka, namun dirinya tetap harus menjelaskan mengapa bisa terjun ke dunia seperti itu. Di sini Isabel akhirnya jujur. Ia mengatakan bahwa awalnya Isabel hanya ditawari oleh pria tua dan penasaran untuk melakukannya. Walaupun pada awalnya Isabel merasa sangat tidak nyaman, namun lambat laun hal itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ditambah lagi bayaran yang cukup melimpah menjadikan Isabel senang melakukannya. Singkat cerita, setelah semuanya terungkap, Isabel diperintahkan oleh ibunya untuk mengikuti kelas rehabilitasi yang dapat membantunya pulih dari gelapnya dunia malam. Isabel tentu saja tidak mau karena ia merasa dirinya baik-baik saja. Namun sang ibu tetap memaksanya untuk mengikuti kelas tersebut. Puncak kemarahan Isabel muncul ketika ia tahu bahwa uang yang selama ini didapatkan dengan susah payah hanya akan disumbangkan kepada yayasan amal. Tentu ini membuat Isabel sangat kecewa. Namun pada akhirnya Isabel tetap menuruti permintaan ibunya untuk mengikuti kelas rehabilitasi. Pada momen ini, Isabel ditanya mengenai mengapa ia melakukan hal buruk. Di sini Isabel mengatakan bahwa apa yang ia lakukan dengan George merupakan sebuah kesenangan tersendiri. Karena bersama George ia merasa begitu nyaman dan George sudah seperti rumah baginya. Isabel merasa sedih karena itu semua sekarang sudah hilang. Namun semua rehabilitasi itu tampaknya tidak membuahkan hasil dan pada akhirnya Isabel pun mencari pelariannya sendiri. Singkat cerita, pada malam hari Isabel pulang ke rumah. Ketika di rumah, Isabel disambut oleh ayah angkatnya, yang mana lambat laun Isabel di sini malah merayu ayah angkatnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa obsesi Isabel terhadap lelaki tua masih belum habis. Mengejutkannya, apa yang dilakukan oleh Isabel tak sengaja terlihat oleh ibunya sendiri, yang tentu membuat ibunya amat sangat marah. Namun sebagai ibu yang baik, sang ibu tetap berusaha untuk memperbaiki semuanya. Ia menanyakan kembali mengapa Isabel mengambil pekerjaan seperti itu, dan selain itu, sang ibu pun mengajak Isabel untuk pergi ke London bersenang-senang dan mempererat hubungan mereka. Namun semua usaha sang ibu ditolak mentah-mentah oleh Isabel. Isabel mengatakan bahwa ia hanya ingin menjalani hidupnya sesuai dengan keinginannya. Singkat cerita, Isabel pun mencoba untuk menjalani kehidupan normalnya.
Di sini terlihat Isabel menghadiri sebuah acara pesta sekolahnya dengan niat mencari kesenangan layaknya gadis remaja normal. Pada akhirnya ia bertemu dengan seorang lelaki manis yang ternyata sudah lama menyukainya. Tanpa banyak basa-basi, Isabel langsung mengecup bibir pria tersebut dan menjadikannya sebagai pacarnya. Mereka berdua pun berpacaran dan menjadi pasangan yang bahagia. Bahkan pemuda itu langsung dikenalkan kepada keluarga besar Isabel. Hingga suatu momen ketika keduanya sedang melakukan permainan futsal. Pada momen ini terlihat jelas ketidakpuasan dan keterpaksaan yang dialami oleh Isabel. Tanpa pikir panjang, Isabel memutuskan hubungan dengan pria tersebut setelah momen itu. Isabel menyadari bahwa dirinya hanya dapat menikmati permainan futsal jika pasangannya adalah seorang pria tua. Untuk memenuhi keinginannya, Isabel membuka kembali jasa bermain futsal secara online. Tak lama kemudian, ia mendapat satu pelanggan yang langsung diterima olehnya. Ketika Isabel bertemu dengan pelanggan tersebut, yang ia temui ternyata adalah seorang wanita tua. Dan yang lebih mengejutkan, wanita tua itu adalah istri George. Istri George mengatakan bahwa ia ingin merasakan apa yang dirasakan oleh George pada momen terakhir hidupnya bersama Isabel. Akhirnya Isabel mengabulkan keinginan istri George, lalu film pun selesai.